Shalom Bapak Ibu peserta Bible Study Perjanjian Baru. Jumpa kembali di dalam pembelajaran kita hari ini. Kita sudah menyelesaikan Injil Matius dan hari ini kita akan masuk di dalam Injil Markus. Nah, yang akan kita pelajari di dalam Injil Markus ini adalah bagian-bagian yang tidak tertulis dalam Injil Matius. Injil Markus menegaskan bahwa Yesus adalah anak Allah yang diberi kuasa ilahi. Markus menyatakan Yesus sebagai jawaban atas segala persoalan orang percaya. Dia punya kuasa untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, menguatkan yang berbeban berat, bahkan menjamin keselamatan kekal orang yang percaya kepadanya. Marilah kita bersama-sama hari ini belajar dari Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28, Markus pasal 1 ayat 35 sampai 39, dan Markus pasal 3 ayat 7 sampai 12. Bagian yang pertama kita lihat Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28 yang berbicara tentang Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Markus 1 ayat 21 sampai 28 ini paralel dengan Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 37. Kapernaum merupakan markas pelayanan Yesus di Galilea. Di Kapernaum, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, yakni Simon yang disebut Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, dan juga Matius pemungut cukai. Yesus mengawali pelayanannya di Kapernaum dengan mengajar di sebuah rumah ibadat. Di rumah ibadat itu terjadi dua hal penting yang ditulis oleh Markus, yaitu yang pertama, Yesus masuk ke sinagog dan mengajar. Dikatakan Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Orang banyak yang mengikuti ibadah itu takjub banget gitu ya. Artinya mereka terpesona melihat cara mengajar dan juga ajaran Yesus. Apa yang membedakan cara mengajar Yesus dan ahli-ahli Taurat? Yesus mengajar dengan kuasa Allah, dan apa yang diajarkan dihidupi. Sedangkan ahli-ahli Taurat, mereka mengajar berdasarkan kemampuannya sendiri, dan mereka cuma mengajar tanpa menghidupinya, sehingga tidak membawa dampak yang baik bagi pendengarnya. Mungkin sebaliknya bisa menjadi batu sandungan. Jika disederhanakan, mereka cuma bisa ngomong tanpa melakukannya. Lalu yang kedua, Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat. Roh jahat tidak nyaman ketika Yesus hadir. Roh jahat mengenal siapa Yesus, dan roh jahat itu merasa sangat terganggu sampai berteriak kepada Yesus. Dan Yesus pun menghardiknya dan menyuruhnya keluar. Roh jahat takluk dan taat pada perintah Yesus. Dari bagian ini pembelajaran apa yang bisa kita ambil? Yang pertama adalah salah satu kebiasaan Yesus adalah masuk rumah ibadat, dalam hal ini sinagog. Ini menginspirasi kita sebagai orang percaya untuk tidak meninggalkan rumah ibadah, dalam hal ini gereja. Mari kita semakin giat melakukannya. Yesus teladan hidup kita. Kebiasaannya menjadi kebiasaan kita juga. Lalu yang kedua, pengajaran Yesus adalah pengajaran yang dihidupi. Mari kita menghidupi firman Allah yang kita pelajari, sehingga pada saat kita berkata-kata, orang lain merasakan aliran kehidupan mengalir dari diri kita dan menyegarkan, serta kelegaan terjadi bagi yang mendengarkan. Lalu yang ketiga, Yesus memiliki otoritas terhadap roh-roh jahat. Karena itu,
Sebagai orang percaya, jangan bermain-main dengan kuasa-kuasa gelap. Pemegang kuasa tertinggi ada di tangan Yesus. Mari kita makin mendekat kepada Yesus, jangan kepada yang lain, termasuk kepada iblis dan antek-anteknya. Bagian yang kedua yang kita pelajari dari Injil Markus pasal 1 ayat 35 sampai 39 tentang Yesus mengajar di kota-kota lain. Injil Markus pasal 1 ayat 35 sampai 39 ini paralel dengan Injil Lukas pasal 4 ayat 42 sampai 44. Dikatakan di dalam bacaan kita Markus 1 ayat 35 sampai 39 tadi, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Hal ini menyatakan prioritas saat bangun di pagi hari. Yesus menyiapkan waktu terbaik untuk menyapa Bapaknya. Yesus tidak menyibukkan diri untuk persiapan hal-hal yang akan dikerjakannya di sepanjang hari. Bagi Yesus yang terutama adalah bersama Bapa. Kebutuhan akan Bapa lebih penting dari hal-hal penting lainnya. Yesus punya tempat yang private dengan Bapa. Ini artinya dia tidak mau diganggu ataupun terganggu dengan hal-hal lain. Berada bersama Bapa sendirian, tidak sambil ini dan itu. Banyak orang yang mencari Yesus karena mereka terpesona dengan yang dilakukannya. Banyak orang yang sembuh dari penyakit dan dilepaskan dari belenggu setan. Sehingga Simon dan kawan-kawan mencari Yesus dan mengatakan hal itu. Jawaban Yesus di ayat 37 sampai 39 mungkin membuat Simon dan kawan-kawan terkejut. Karena Yesus mengajak mereka untuk pergi ke kota-kota lain yang berdekatan. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus tahu tujuan kedatangannya bukan hanya untuk melakukan mujizat secara jasmani, tapi lebih dari itu, untuk memberitakan Injil. Yesus tidak mau terjebak dengan banyak orang yang mencari Dia. Yesus tahu mereka mencari Dia karena mereka sudah melihat mujizat. Yang Yesus kehendaki adalah mereka percaya kepada berita Injil, berita tentang kerajaan Allah yang diberitakannya. Mujizat hanya salah satu sarana untuk membawa orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa pembelajaran yang bisa kita pelajari dari perikop ini? Yang pertama, Bapa adalah kebutuhan utama Yesus. Siapa prioritas kita di saat bangun pagi? Tentunya kita punya banyak jawaban dengan berbagai alasan. Dan pastinya, Yesus punya kehidupan doa yang teratur. Sekalipun sibuk, Dia tetap punya waktu untuk berdoa. Mari kita belajar dari kehidupan Yesus. Jangan pernah melupakan doa. Dengan berdoa, kita sedang menyatakan bahwa kita punya hubungan yang intim dengan Bapa, dekat dengan Bapa. Bahkan Bapa menjadi kebutuhan utama kita setiap hari. Dan juga dengan berdoa, kita sedang menyatakan bahwa sungguh kita sangat tergantung pada Bapa. Ini merupakan rahasia keberhasilan pelayanan Yesus sebagai manusia. Ingin berhasil? Doa. Lalu yang kedua, jangan kita mengikut Yesus karena mujizat. Memang kita perlu mujizatnya. Tapi yang utama adalah percaya kepada Injil, yakni kabar sukacita tentang Yesus Kristus dan apa yang telah dilakukannya.
Jangan ikut Yesus karena mujizat, tapi ikutlah Yesus karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Lalu yang ketiga, ingat, sebagai orang percaya, Yesus bukan hanya untuk kita saja. Tugas kita, sampaikan berita tentang Yesus kepada orang lain yang belum percaya kepadanya. Tugas Yesus di dunia sudah selesai. Selanjutnya adalah tugas kita untuk pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bagian yang ketiga yang kita pelajari dari Injil Markus pasal 3 ayat 7 sampai 12 tentang Yesus menyembuhkan banyak orang. Kisah ini hanya tertulis dalam Injil Markus saja. Nama Yesus semakin tersebar luas, sehingga ada banyak orang yang mengikuti Dia, baik dari orang Yahudi maupun non-Yahudi. Di situ dikatakan antara lain dari Tirus dan Sidon. Perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya membuat mereka tertarik untuk mengikuti Dia. Saking banyaknya orang, tentunya terjadi desak-desakan sehingga Yesus minta untuk disediakan perahu baginya. Yang datang kepada Yesus adalah orang-orang yang menderita sakit. Mereka ingin menjamah Yesus secara langsung. Roh-roh jahat gentar melihat Yesus dan jatuh tersungkur. Roh-roh jahat itu mengenal Yesus sebagai anak Allah. Namun, Yesus melarang roh-roh jahat itu untuk menyatakan siapa dirinya. Mengapa? Karena Yesus tahu cara kerja roh-roh jahat, yakni membuat orang tidak bisa mengenal Yesus dengan benar. Dalam Markus 3 ayat 22, terlihat bahwa ketika Yesus menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan, maka ahli-ahli Taurat dari Yerusalem menuduh Yesus dengan berkata, "Ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan." Perkataan ini menimbulkan kesalahpahaman dalam diri orang-orang yang mendengarkan ahli-ahli Taurat itu. Yesus tidak mau murid-muridnya pun punya pemahaman yang salah tentang Dia. Sama seperti orang banyak yang mengikuti Dia hanya karena Dia melakukan hal-hal yang spektakuler. Akibatnya, mereka hanya mengikuti Dia untuk hal-hal yang duniawi saja. Yang Yesus inginkan lebih dari itu. Yang Yesus inginkan adalah murid-muridnya mengenal Dia dengan benar, mengenal Dia secara utuh, termasuk rencana besarnya, yakni tentang misi penyelamatan dunia. Dalam Markus 1 ayat 38 telah disebutkan bahwa Yesus datang untuk memberitakan Injil. Ini sendiri dikatakan oleh Yesus, ya, ketika Dia berkata bahwa aku datang untuk memberitakan Injil. Paulus kepada jemaat di Roma berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Yesus datang untuk menyelamatkan. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari perikop ini? Yang pertama, Yesus tidak tertarik dengan orang-orang yang hanya mengikuti Dia karena perbuatan-perbuatan mujizat yang dilakukannya. Karena itu, sekali lagi kita diingatkan, jangan ikut Yesus karena mujizat, sekalipun itu Dia sanggup untuk melakukannya bagi kita. Ikutilah Dia, karena Dia adalah Allah yang datang untuk menyelamatkan kita. Lalu yang kedua, dalam penderitaan hidup selama kita di dunia, artinya dengan berbagai masalah-masalah kehidupan, kita boleh datang kepada Yesus, tapi
Jika dia tidak melakukan yang kita inginkan, jangan pernah kecewa, apalagi meninggalkannya. Kenapa? Karena Yesus tahu yang terbaik buat kita. Bagian kita tetap datang, makin mendekat, dan makin mengenali Dia. Pahami Dia dengan benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan kepada kita pada hari ini. Dan saya harapkan sebelum kita masuk nanti di grup diskusi, di grup WhatsApp, mohon Bapak Ibu bisa membaca kembali bagian-bagian yang kita telah pelajari hari ini. Baiklah, akhir kata saya ucapkan selamat bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati.